Berjumpa kembali dengan Omiko di pembelajaran TIK. Nah, di minggu ini masih belajar mengenai rumus matematika. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar penulisan rumus matematika, yaitu dengan menggunakan simbol ataupun kemarin yang sudah Omiko praktekkan yaitu menggunakan menu subscribe atau subscribe, yaitu untuk membuat kuadrat atau letak dari posisi karakter itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini Omiko akan menerangkan atau menambahkan cara penulisan belajar rumus matematika dengan dengan menu yang lain, yaitu dengan menggunakan suatu menu formula matematika. Nah, apa itu formula matematika? Nah, ini adalah kalau kemarin itu hanya untuk menyisipkan simbol ataupun mengubah posisi atau letak karakter itu. Nah, untuk di menu formula ini kita bisa membuat atau mengetikkan suatu rumus matematika berupa pecahan ataupun tulisan akar ya, ini contohnya, Omiko berikan contoh. Nah, kita di sini bisa membuat suatu lambang-lambang operasi dasar matematika, yaitu contohnya adalah tanda plus atau tanda tambah, tanda negatif, tanda silang, tanda bagi, ataupun tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, bisa juga plus minus seperti ini ataupun sama dengan. Nah, ini adalah misalnya lambang-lambang operasi dasar matematika. Nah, kalau kemarin itu kita bisa mengambilnya melalui spesial karakter. Nah, kalau di sini ini ada formatnya tersendiri. Jadi nanti kita langsung bisa menuliskan misalnya A dibagi B atau A lambang B, ataupun X lebih dari sama dengan Y, atau misalnya kalau dalam soal atau penulisan soal itu seperti ini. Nah, di sini ada A dibagi B. Nah, seperti itu. Nah, ataupun juga bisa kita dengan membuat penulisan berupa bilangan pecahan. Nah, misalnya bilangan ini ya, bentuk pecahan. Bentuk pecahan misalnya A per B. Nah, kalau kemarin itu adalah misalnya kalau kemarin kan 1, ini ya, kalau kemarin kan 1/4. Nah, ini kemarin kita bisa atur menggunakan posisinya satu ini di atas, ataupun kemarin kita mengambilnya di dalam spesial karakter atau di simbol. Nah, untuk penulisan misalnya ada pecahan 6/8 misalnya. Nah, itu kan tidak ada di
simbol ini. Nah, kita bisa membuatnya menggunakan ini tadi formula matematika, yaitu dengan ini menggunakan bentuk pecahan. Jadi ini nanti ini adalah contoh ya, ini contoh itu A per B. Nah, A ini nanti bisa kita ganti sendiri, terserah kita. Jadi tidak posisi kita tidak usah mengatur posisi, nanti di formula ini nanti ada formatnya sendiri-sendiri. Nah, ini bisa membuat ini seperti ini contohnya. Ini tadi pecahan yang sederhana, ini pecahan yang misalnya jadi ini. Nah, misalnya Y sama dengan A plus B per C. Nah, ini kita bisa membuat suatu suatu pecahan atau bentuk pecahan yang seperti ini, se sebebas atau se yang kita inginkan. Jadi tidak terpaut sama kemarin. Kalau kemarin kan hanya menyisipkan, kalau ini kita bisa membuat sendiri pecahan yang akan atau nilai yang akan kita ketikkan. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam formula ini juga tadi yang pertama tadi adalah bentuk dasar matematika. Ini tadi pecahan. Bisa juga kita dalam menuliskan lambang akar atau bentuknya atau formulanya bentuknya akar seperti ini, misalnya akar berapa atau akar N misalnya. Ataupun di sini ada N akar M. Nah, ini nanti kita bisa membuat atau mengoperasikannya bermacam-macam. Misalnya ini ada contoh Y akar A per B tambah C. Nah, ini nanti juga bisa kita rubah. A itu bisa ganti menjadi 5 misalnya, B menjadi 3 atau menjadi angka semua di sini. Ataupun bisa kita ganti menjadi plus. Nah, ada juga yang selanjutnya adalah dalam nanti bisa membuat bentuk-bentuk pangkat. Nah, ini pangkatnya ini kalau kemarin kan di bagian posisi bagian ini akar ini bisa kita ganti juga menggunakan subscribe atau superscribe kemarin. Tapi ini kalau di dalam format ini tidak bisa nanti kita gabungkan. Jadi kita harus menggunakan lambang atau mode atau formula yang ada di sini. Nah, misalnya ini adalah, nah ini nanti juga kita akan langsung tidak usah kita mengatur posisinya di mana, kita akan langsung menggantinya. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh misalnya misal adalah soalnya seperti ini. Jadi kita bisa menggabungkannya. Misalnya X terus 1,2 di bawah sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min atau dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini dengan formula kita bisa membuat semua ini. Jadi ini dibuat menggunakan menu formula matematika. Nah, ini juga di sini ada juga yaitu penggunaan penggunaan tanda kurung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini juga ada tanda kurung di soal matematika. Misalnya
Nah, misalnya ini adalah 4/6 plus 5/6 tanda kurung atau dikurung. Nah, ini sampingnya itu adalah kali 3. Ini 3/4. Nah, ini kali tanda kurung. Nah, ini adalah contoh soal ya, ini adalah contoh soal. Jadi untuk penulisannya yaitu menggunakan formula atau nah ini ya, formula atau untuk kalau di MS Word itu adalah namanya Match apa Microsoft Match mana ya tadi ya. Kalau di Microsoft itu nah, yaitu Match. Nah, kalau di Microsoft Word itu namanya Match. Kalau ini di sini formula. Nah, yang selanjutnya selain bisa membuat tanda kurung, kita juga bisa membuat ini adalah contoh tanda kurungnya. Nah, misalnya ini tadi ya. Jadi Y sama dengan tanda kurung 1 plus A per B. Terus tanda kurung akar pangkat 2 misalnya. Nah, di sini jadi antara atas di sini 1, 2 ini bisa kita gabungkan semuanya. Nah, ini nah yang selanjutnya yaitu di sini juga ada lik apa namanya ini suatu simbol atau rumus matematika integral ataupun notasi sigma. Nah, ini mungkin untuk pembelajaran di SMA yaitu ada f atau dx ini. Nah, untuk penulisannya misalnya seperti ini. Nah, ini juga ada di format nanti. Nah, ini contohnya. Dan juga ada trigonometri dari sin, cos atau tan X. Nah, ini nanti kita bisa masukkan juga di dalam tulisan. Nah, ini dalam soal matematika ya. Misalnya ini ya, sin 2pi kurangi 5/8. Nah, ini ada nanti juga penulisannya contohnya soalnya seperti ini. Nah, ada juga ini ada log itu log logaritma itu sama seperti sin cos tadi, ini cuman ditambahi ini sama. Nah, di sini juga sama ada simbol juga. Simbolnya ya, ini sama seperti kemarin. Nah, oke, ini dulu sebelum Omiko melanjutkan, Omiko akan mempraktekkan dulu satu persatu. Nah, misalnya mana tadi? Oke. Mana? Oke ya, sebelum Omiko melanjutkan, Omiko akan mempraktekannya satu persatu dulu. Nah, dan menunjukkan ke kalian di mana toh itu letak menu dari formula itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke LibreOffice teks dokumen ya, sama seperti ya teks dokumen.
sama seperti yang kemarin masih menggunakan teks dokumen. Nah, ini adalah cara menyisipkan rumus matematika. Nah, itu di mana letaknya formula tadi. Nah, adanya itu ada letaknya itu ada di bagian insert. Nah, ini ada di bagian insert objek formula. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi caranya tadi adalah insert objek. Nah, kalau kemarin kan masih di ini simbol itu di spesial karakter. Kalau di sini ada di objek formula. Nah, di sini ada loh, cuman ini. Nah, itu kita sebelumnya kita tampilkan dulu format-format formulanya yang ada yang di awal tadi. Nah, mana toh itu formatnya? Ya, kita ke view terus elemen. Ini elemen ini kita centang. Nah, di sini ada menu-menu yang tadi Omiko jelaskan. Nah, misalnya di sini ada yang namanya binary operator itu adalah, nah ini adalah lambang-lambang dasar matematika. Ada plus, ada min, ada kali, ada bagi, ada plus minus, lebih dari, kurang dari. Nah, itu ada di sini. Nah, di sini ada plus, A plus B, A kali B, A min B plus minus, atau A bagi B. Nah, ada juga di sini adalah bentuk pecahan atau untuk lambang pecahan. Ini ada A per B. Nah, kita akan belajar menuliskan satu per satu dulu. Nah, misalnya ini adalah ada contoh soalnya seperti ini misalnya. Kita akan membuat nih pada bilangan operasional pembagian bulat berikut ini. Nah, kita akan membuat nomor 1 ini. Nah, ini ada di sini adalah A bagi B sama dengan A per B. Nah, ini adalah suatu penulisan yaitu untuk bilangan pecahan. Nah, misalnya ini ya, kita akan tuliskan caranya yaitu Omiko ulangi dari awal. Nah, oke, sebelumnya Omiko ketikkan dulu cara atau langkah menuju formula tadi ya, Omiko ketikkan supaya kalian juga ingat. Jadi pertama tadi insert, terus ke objek, terus ke menu formula. Nah, baru formula, terus di sini pilih formatnya. Jadi terserah formatnya, nanti kalian ingin membuat pecahan atau ingin membuat akar misalnya, atau ingin membuat yang lain sesuai yang kalian inginkan. Nah, misalnya ini kita akan membuat dulu nomor 1 ini ya, mana tadi, oh ini nomor 1 ini ya. Nah, misalnya kita akan membuat soal ini misalnya. Nah, caranya tadi, oke, kita contoh di sini contohnya. Misalnya kita akan membuat, jadi yang pertama kita kerjakan adalah atau lakukan itu adalah insert objek formula, terus pilih format yang kita kehendaki. Oke, letakkan kursornya di bagian kosong atau di bagian yang kita kehendaki sini.
bawah sini, terus kita menuju ke insert objek formula. Nah, tadi ditampilkan dulu ya, ini belum ada formatnya di sini dengan menggunakan view elemen. Elemen itu adalah macam-macam formatnya yang ada di dalam sini. Nah, di sini ini tadi adalah, nah ini ada bilangan dasar tadi atau yang namanya tadi apa? Operasi dasar. Ini yang bisa untuk lebih dari atau sama dengan atau sama dengan ini ya A per B atau kurang dari misalnya. Terus ini juga untuk tadi yang fungsional tadi itu atau namanya menunya ini di sini kalau kalian arahkan anak panah ini namanya menu function. Ini menu binary operator. Ini menu relation. Ini menu set operation. Ini operator, atribut, itu yang lain. Dan ini menu bracket itu menu untuk membuat tanda kurung. Nah, oke ya sebelumnya tadi kan kita akan membuat apa dulu? A bagi B. A bagi B gitu ya. Berarti yang kita pilih adalah menu di menu dasar tadi. Menu ini ya, menu di operasi dasar matematika. Nah, kita pilih yang ini, klik, terus kita pilih yang A bagi B. A bagi B itu yang mana? Nah, kita tidak usah mencari, susah-susah mencari di spesial karakter. Nah, kita tinggal cari saja di sini. Kita tinggal cari A bagi B, kita klik di sini. Nah, sampai membuat atau membentuk gambar seperti ini. Nah, ini ada kotak kosong. Di sini juga ada kotak kosong. Nah, ini kotak ini yang akan kita isi untuk membuat soal. Nah, misalnya tadi adalah A per A bagi B. Nah, bisa. Maka yang kita kerjakan adalah klik dulu pada kotak kosong ini, yang depan berarti ya. Ini kita ganti A. Terus yang belakang itu kita ganti B. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita klik 2 kali sembarang di sini. Nah, nanti maka A seperti ini, A bagi B ini sama dengan A per B. Nah, ini sudah jadi ya A per B-nya atau A bagi B-nya. Nah, untuk melanjutkannya tinggal kita sama dengan. Nah, jadi kita membuatnya itu satu per satu. Jadi tidak langsung membuat seluruhnya, ini tidak. Jadi kita buatnya itu adalah satu per satu. Jadi satu kesatuan seperti ini. Nah, untuk melanjutkannya sama seperti tadi. Kita tinggal ini sama dengan, terus ke format, ke insert objek formula, tinggal A per ini atas tinggal klik A, ganti A, bawah ganti B. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, ini tidak usah. Nah, ini tidak usah Miko kasih jarak saja. Oh, udah. Nah, seperti ini sudah jadi seperti soal yang nomor 1 ya. Ini jadi A per B sama dengan A bagi B sama dengan A per B. Nah, ini sudah jadi seperti ini. A bagi B sama dengan A per B. Nah, bagaimana kalau angka atau pecahan atau format ini menjadi sesuai yang kita inginkan? Nah, caranya sama seperti tadi. Misalnya ini ya. Ini adalah
misalnya Omika akan membuat soal yaitu 2/4 misalnya. Terus sama dengan 2/4. Nah, caranya juga sama, tinggal kita ganti sesuai tadi kotakan yang ada tadi. Nah, kita membuat dulu A per B-nya, A bagi B-nya yaitu sini 2 diganti 2 terus bagi 4. Nah, sama seperti ini. Jadi kita bisa membuat ini terserah mau 12, mau 14. Nah, ya, seperti itu. Jadi yang kita akan ganti adalah kita akan buat sementara itu adalah 2. Nah, berarti 2/4 seperti ini sama dengan sama kita pilih yang ini yang masih di menu bilangan matematika tadi. Terus sini 2, sini 4. Nah, gampang. Nah, seperti itu. Gampang. Gampang kan? Nah, oke. Nah, Omika selanjutnya akan memberikan contoh sekali lagi. Misalnya ini. Misalnya ini. Misalnya adalah ini. Kita ada contoh soal 1 misalnya ini ya. Dengan menggunakan nih 3/4 dikali kurung 2/3 ditambah 5/6. Nah, ini ada ditambahi tanda kurung. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya yaitu nih, kita yang pertama adalah membuat, ingat ya, yang dibuat itu 1/1. Jadi ini dibuat dulu, baru ini dibuat dulu. Terus sama dengan berapa itu. Nah, kita membuat yang ini contoh lagi. Ini terus objek. Nah, kita akan membuat ini ya 3/4, berarti yang sama seperti ini kita masukkan yang ini A per B ganti 3/4. Terus kalau sudah, lihat ya, ini satu-satu, tidak bisa langsung semuanya. Jadi ini terus di X atau tanda silang. Terus kita cari tanda kurung 2/3 plus 5/6 tutup kurung. Nah, itu caranya tidak bisa menggunakan 1, kita bisa menggunakan 2 langsung atau 2 sekaligus. Misalnya ini adalah, nah itu berarti kita harus mencari dulu tanda kurungnya tadi ada di mana. Tanda kurungnya tadi ada di menu bracket atau tanda kurung yang ada di bawah ini. Nah, ini kita buat tanda kurungnya yang biasa ya tadi. Kalau yang biasa berarti yang ini nomor 1 ini. Nah, sampai tinggal 1 ini sampai membentuk kotak kosong 1 ini. Nah, kalau sudah diklik kotaknya. Nah, untuk membuat pecahan seperti ini bagaimana? Nah, untuk membuatnya kita kembali lagi ke menu awal sini tadi. Nah, kita kalau sudah dibuat tanda kurung ini, kita menuju ke menu bilangan dasar operasi matematika tadi. Nah, terus yang pertama kita buat atau selanjutnya yang kita buat adalah tanda plus ini. Nah, bagaimana membuat tanda plus ini? Tidak usah diketik, kalian tinggal cari di sini saja. Di sini ada A plus
B. Nah, nanti kalau di sini tanda silang atau tanda kurang, berarti tinggal kalian cari di sini semua. Nah, itu kebetulan adalah tanda plus, berarti kita A plus B. Nah, sampai di sini. Nah, jadi 2 ya yang kosong antara yang depan sama yang belakang. Nah, untuk yang depan sama belakang ini tinggal kita masukkan pecahannya. Nah, ini adalah pecahan 2/3 ditambah 5/6. Nah, caranya juga satu-satu dari tadi, seperti tadi. Kita tinggal yang depan kita ganti pecahan. A per B ini 3 per berapa tadi ya? Oh, 2, ini 2. Ini 2 per 3. Ini juga di bagian belakang juga ini adalah 5/6. Kita klik, terus kita ganti menjadi pecahan seperti ini. Nah, itu adalah 5/6. Nah, terus klik kalau sudah selesai satu ini, satu karakter atau satu bentuk, terus kita lanjutkan. Jadi sama dengan sama dengan berapa titik-titik. Nah, sudah sama ya seperti ini ya, 3/4 kali ini sama seperti ini, 3/4 kali 2/3 ditambah 5/6. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat atau memasukkan lebih dari satu dalam satu kotak atau satu format seperti ini. Nah, misalnya Om Iko tambahkan lagi misalnya. Ini contohnya lagi seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya, kita akan membuat seperti ini. Nah, kita akan membuat nih yang ini nomor 20, yaitu kurung buka 10 bagi 5 kurung tutup 3 kali 6 6/3. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kita buat dulu ini ya, kita buat dulu tanda kurungnya. Ingat yang kita buat adalah bagian luarnya dulu, yaitu insert objek formula tanda kurung biasa, terus tadi adalah 10 dibagi 5 per kuadrat. Jadi kalau sudah itu salah ya. Jadi tadi ada angka pangkat 3-nya. Jadi kita buat dulu angka pangkat 3-nya ada di bagian sini. Nih. Nah, ada di bagian ini. X atau XY. Nah, ini kita buat dulu yang ini. Satu ini ya kita buat. Nah, ini sampai ini. Nah, terus yang bawah ada tanda kurung, kurungnya ada di sini. Nah, baru kita masukkan yang ada di dalam ini tanda kurung ini, yaitu apa tadi, 10 dibagi 5. Nah, berarti kita tinggal masukkan pembagian ya. Jadi ini di sini kita klik yang pembagian, kita tinggal ketik 10 dibagi 5. Terus yang atas ini ada kotak kecil, yaitu yang telah kita buat menggunakan ini tadi ya, X
pangkat Y. Nah, ini tinggal diganti menjadi 3. Nah, kita menjadi 3 seperti ini. Nah, sudah apa tadi selanjutnya? Adalah dikali 6 pangkat 3. Nah, kalau 6 pangkat 3, kalau tidak ada yang cuma satu karakter, bisa kalian ketikkan 6 menggunakan kemarin itu, yaitu menu subscribe atau superscribe kemarin. Nah, seperti ini sama dengan, ini jangan lupa ya, dinormalkan lagi, terus sama dengan, nah ini sama sudah sama seperti ini ya, yang nomor 10 nomor 20. Nah, ini kalau ini cuma lambangnya yang cuma titik 2. Nah, ini Omiko ganti untuk lambangnya itu tadi menggunakan ini ya, tanda pembagian. Nah, sebetulnya masih banyak lagi contoh yang lain seperti ini tadi. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya kita bisa koreksikan seperti ini, seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu dulu, atau dasarnya adalah itu dulu. Untuk yang lain ini mungkin Omiko akan menjelaskan atau memberikan contohnya di pertemuan yang lain. Misalnya ini bisa kita kreasikan akar, membuat akar itu bagaimana, terus membuat ini suatu pecahan atau soal seperti ini misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu mungkin kalau Omiko bahas semuanya di video ini mungkin akan menjadi videonya menjadi lama sekali, jadi mungkin kalian malah menjadi bingung. Nah, ini mungkin Omiko akan jelaskan atau berikan contoh besok di materi atau di pertemuan yang lainnya. Ya, masih banyak contoh ini seperti ini. Nah, ini bisa membuat dikreasikan berbagai macam bentuk soal matematika ini seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah ya. Nah, oke ya, mungkin ini dulu. Oke, Omiko rangkum ya. Jadi yang langkah-langkahnya tadi adalah menggunakan menu insert lagi, atau ini ya, kalau kemarin di spesial karakter itu adalah untuk simbol, untuk formula ini adalah di bagian objek ini di bawah ini. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan cara kalian download dulu Office Text Document atau LibreOffice namanya. Nah, ini bisa juga berbeda di MS Word. Kalau biasanya di Word atau di seperti kebanyakan yang telah diinstal di laptop atau komputer di rumah itu menggunakan MS Word seperti ini. Nah, ini tempatnya hampir ini tempatnya sebetulnya tempatnya hampir sama, tapi nanti namanya agak berbeda, tapi fungsinya sama. Kalau di sini, kalau simbol itu menggunakan ini, kalau di apa tadi, penulisan pecahan tadi ada di bagian equation kalau di sini, kalau di MS Word. Nah, ini ya. Nah, untuk di komputer sekolahan atau di lab TIK itu kan menggunakannya teks dokumen seperti ini. Jadi tempatnya itu sudah sesuai sama yang ini, tapi fungsinya itu sama semua untuk
penulisan juga penulisan matematika atau rumus matematika, pecahan ataupun yang lain itu sama. Nah, mungkin ini dulu yang Om Niko terangkan. Jadi ini ya, sebelumnya Om Niko rangkum dulu. Tadi cara ini ada di langkah-langkahnya ada di insert, objek, formula. Nah, di formula ini ada, ingat ya, ada bermacam-macam formatnya. Ada tadi yang sudah Om Iko jelaskan, ada format matematika ini dasar, tanda kurung, terus logaritma atau kuadrat ini bisa, sigma juga, ataupun pecahan. Nah, pecahan ada di sini. Nah, itu ya. Jadi terus yang kedua Om Iko terangkan lagi, untuk membuatnya itu bukan per karakter, apa ya ini namanya, per kotaan atau per formatnya. Itu jadi tidak bisa membuat soal itu langsung dibuat satu utuh itu tidak bisa. Jadi per satu, pecahannya per bagian seperti ini. Oke ya. Mungkin itu dulu. Oke. Pertemuan kali ini Om Iko tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.